Kemenangan untuk Dewa udah. Ini Season pertama mereka langsung lolos. ini kalau pintu gerbang candi udah ketutup kayak gini kita udah langsung menuju card drafting deh. Waduh. Ada dak ser nih nampaknya yang bawah. Tapi udah menutup Bruno kembali, Novaria dan Fanny untuk Dewa. Dan di sebelah sana mereka masih menutup Baxia dan juga Eve. Masih respect dengan Case, tapi dua kali Parsha. Dua kali Parsha juga harus bisa mulai diperhitungkan sih Parshanya. Ya ada Parsha, terus juga sekarang Fredrin masih terbuka. Lagi loh Idit. Lagi. Idit game pertama gangguin. Yap. Game kedua bikin rusuh. Tapi yang menarik juga, Martis kan tadi diambil ya. Oke, sekarang sudah ganti ya. Iya, Fredrin Karena mereka sebenarnya game sebelumnya Fredrin terbuka tapi gak diambil. Iya. Lebih memilih Martis untuk nge-deliver early damage. Dan ini adalah dua pick power juga loh. Yap. Dengan Kadita, dengan Fredrin dan mereka Alter Ego udah mau cepat aja. Udahlah pakai Martis, pegang lawan ya kan. Belakangnya masih ada follow up damage juga nanti. Dan itu dia, Fredrin Kadita masih masuk lah ya ke dalam line up-nya. Tapi kita belum tahu sekarang. Masih flex ini. Ya, roamer Masih atau flex. jadi mid lagi ya. Tadi kan sebagai roamer juga. Tuh lihat, dengan adanya Iritel dan Martis, berarti ini mau nggak mau ya, aku ngelihat ini bisa mainin. Cloud langsung. Aku tadi nggak mikir Cloud, aku jujur masih mikirin Kaja. Kaja. Kenapa? Ini Kaja sama dari Kaditanya bisa mainan Om. Bisa mainan sama apa? Mama Martisnya, sama Iritelnya, walaupun Purify jadi nggak masalah. Yep. Dan itu lebih ini ya, kayak oke lah lu pakai Purify, ada Suppress. Gak bisa cover sama sekali, tapi sekarang Valentina belum diambil, bahkan dilepaskan oleh Alter Ego. Karena mereka tadi melihat oke Cloud-nya di-ban ya, di second ban phase, jadi diamankan, diambil dulu. Dilepaskan juga oleh Dewa gitu. Oh, mereka tidak mau langsung tertujukan satu hero tersebut dan sekarang Franco. Atau bisa jadi, Franco Kaja. atau bisa jadi kalau misalnya Kajanya ditutup ya kita anggap ditutup atau nggak di tangan dari ya aku baru pengen bilang kalau Kajanya ditutup ambil cowok tapi cowoknya ditutup. Ya ini berarti kemungkinan semua romer-romer ini bisa di-ban ya berarti. Iya. Dia mencium bau-bau rasi dengan cowoknya. Bobo gak sedap nih. Bau nggak sedap nih. Cuman hal kayak gini pun bisa aja membuat Sakonya bermain jauh lebih ekstrim lagi. Dia pernah menggunakan Ruby loh. Nah, iya, Ruby-nya power loh. Ruby power. Dan Ruby Ruby-nya power. power. Di dalam hal kayak begini, buset dah. Bahkan dari Cloud-nya sendiri bisa jadi korban itu. Ya tarik-tarik ya. Don't run gitu. Iya, dia masuk ke dalam, dia blazing duet, tapi selagi ada Ruby di situ, rada ngilu juga kan semuanya. Benar, jadi banyak sih sebenarnya buat romer-romer sekarang. Kufra juga masih ada. Ini one last chance sih untuk Uran. kedua belah tim. Gak ada lagi game selanjutnya. Ini penentu sekali untuk game 3 kali ini. Oke, Chow. Last ban. Kalau romer-romer yang di ban sekarang. Kalau ngelihat memang Alter Ego ya, mereka memang butuh satu badan lagi. Healer sebenarnya gak terlalu efisien ya, karena mereka butuh badan. Ini badan buat Kadita. Iya. Satu yang bisa memang nge-enable, biar ini gampang masuk Kaditanya, biar punya vision. Harus ada satu tumbal dulu di depan Iya, lah ya, iya, smoke bomb-nya dulu di depan nih, bom asapnya dulu nih, pengalian isunya Pengalian dulu isu. nih. Sementara itu ya udah Kadita sama lah konsep bermainnya dengan Kufra ya Om ya. Betul. Ya kan, butuh satu orang dulu di depan kan. Hei, di depan tuh. Ada Kingdom, ada James, ada Fems lagi ngumpul. Olah. Sabar ya, ntar ya. Tunggu giliran ya, sabar. Sabar, Dandi, satu-satu. tunggu giliran ya, sabar. Oke, tapi Kaja di ban tanpa suppress. Kita lihat di game kali ini. No suppress. Udah terdeteksi mencium bau-bau Kaja Kadita dan akhirnya Kaja ditutup. Itu sebuah jawaban yang tepat untuk Dewa. Karena di pick ketiga mereka memilih ke arah Cloud yang aku kira ke arah Kaja. Kaja Kadita tuh combo Kaja banget. Kadita combo klasik dan dibutuhkan sekarang. Iya, Kaja Kadita. No suppress. Kajanya nanti bisa main dengan marksman-nya juga misal. Iya. Buat insurance di late game tapi sudah tidak ada sekarang. Ini Jack Lee dan Paddington ini benar-benar nyatet pergerakan Alter Ego banget sih kalau bisa aku bilang ya. Oh, Valentina lagi. Langsung digeser. Ya, Kaditanya geser. langsung digeser. Romer. Kadita digeser Romer. Ini bisa partial lagi. Walaupun partial kali ini ada Cloud, tapi ini bisa partial lagi untuk para pasukan Dewa. Romnya dari Sako bisa main Ruby seperti kata Pak Pulu. Atau romnya diedit juga bisa. Dan ini kenapa aku bilang bisa bisa Ruby. Kenapa? Karena ini ada
sosok dari Kadita yang bisa tercancel. Iya banyak banget gitu loh. Ruby untuk Dawn Walking-nya itu cepet banget loh animasinya. Dia Betul. langsung muter. Langsung muter. Nggak ada bla 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 blanya dulu gitu loh. Gak pakai basa-basi ya? Nggak pakai basa-basi, dia langsung muter gitu. Oke lah, dan dari Dewa nih. Kalau mereka dengan potensi seperti ini, 3 badan besar kemungkinan ada. Tapi Angela ternyata pilihan mereka Oke. beserta dengan Parsha. Angela Parsha. Wow, oke. Akankah mereka back to basic kalau ada yang seperti ini? Esmeralda adalah kunci. Esmeralda ya. Menarik sih kalau Esmeralda, tapi Esmeralda lawan Edit kayaknya lumayan perih ya dibanting-banting gitu. Betul. Tapi Terus- setidaknya ya kita kalau emang mau back to basic dengan darah putih ketemu SB kan bahagia ya. Sangat bahagia All sekali. you can eat nih jatuhnya ada Angela juga gitu. Betul. Cuman apakah itu akan menjadi pilihan? Tidak, karena Fredrin yang bergeser, Hellcard-nya menjadi jungler. Oh, ini nice pick buat Hellcurt karena akan bisa melompat langsung menargetkan ke Parsha atau untuk mencari Angela ada di mana. Karena Angela biasanya kalau lagi split seorang diri ada Dark Nightfall, bye-bye Angela. Oke. Ini udah bener-bener do or die Mawa. Do or die. Udah gak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena ini adalah game terakhir. Milik Alter Ego atau milik dari Dewa United. Yap, menjadi satu kesempatan yang semakin mepet lagi. Semakin tipis lagi untuk Alter Ego. Karena ada satu hal pasti yang memang dikejar oleh Dewa musim pertama mereka babak playoff. Dan ini adalah spell yang mereka bawa Om. Masih ya respect dengan 2 Purify untuk Dewa United dan sama juga Alter Ego punya 2 Purify. Jadi sama-sama respect jangan sampai terangkat nantinya. Basic aman masih tetap jelas untuk Cloud. Tadi ada Magic Emblem, Mage Emblem ini buat si Valentina. Oke deh kalau begitu ya. Game yang ketiga penentuan. Kira-kira game yang ketiga akan menjadi milik Dewa atau Alter Ego? Gak kedengaran milik Dewa atau Alter Ego? Dewa atau Alter Ego? Oke deh kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Alright, kali ini kita lihat di mana early game dari Sako memberikan pressure yang sangat besar di arah mid lane. Dan ini di arah bottom lane juga Pai sampai dibantu oleh seorang Udil untuk bisa melakukan clear minion. Rotasi yang terjadi nampaknya lebih diuntungkan oleh Dewa karena dia telah mendapatkan 5 Wanderer yang bawah. Iya dan juga Dewa di sini punya potensi untuk bisa menangin di awal ya. Karena kita tahu bagaimana Sally Boy. Dia menggunakan Hellcurt, di mana Hellcurt biasanya ini butuh 1 item dulu nih. Yep. Sebelum Ini ada efektif. DHS ya. DHS bener, ada DHS kalau bukan ya udahlah heptasis. Iya atau kadang ada yang bikin juga langsung ke si Halbert loh. Iya, Ada bener. kadang. Ada. Ada aja tuh yang kadang bikin kayak Kadang kan begini. HP-nya kecil kan? Iya. Maksimalin aja plus 8% lumayan. Betul, lumayan lah awal-awal 8% dan ini dia settlean emblemnya. Oke, sama-sama dengan emblem Assassin, Season Hunter juga dibawakan. Dan Lethal Ignition dipakai oleh Sally Boy. Jadi setiap kali ada Poison Sting, ini langsung nge-trigger Lethal Ignition-nya untuk nyala. Sementara dengan pull yourself together juga dimanfaatkan oleh Rasi Om ya. Untuk petrify-nya agar Lebih lebih cepat lagi. Dia bisa terus-terusan memberikan teror. Sementara di bawah Dixon versus Pai. Fredrin dan juga Edith. Edit ya. Edith yang jauh lebih banyak sisinya berarti Om. Edit lebih banyak, sama sih. Sebenarnya sama juga Sama. ya. Yang satu ke knock up, yang satu ke knock up juga. Yang satu bisa slow ya kan. Iya. Yang satunya bisa ngebanting ke belakang, onward. Sama-sama lah, airborne. Iya, sama-sama punya airborne. Airborne ya penting banget. Airborne. Dan sekarang kembali lagi pertukaran akankah terjadi dengan poin kill yang masih kosong-kosong. Tapi di balik itu semua mereka sudah melihat adanya Udil yang standby on position. Tapi Case bener-bener gak akan ngelepasin. Walking damage terjadi, Primal Ward menjadi milik ke seorang Udil. Tapi Udil masih dapat back jamming. Tapi ternyata retribution di tangan Lanaya. Itu dia yang terjadi, turtle-nya berhasil diamankan tapi tidak untuk tim Pai, ada tim baca. Sally Boy berhasil langsung dihilangkan tapi Case sudah mendapatkan bala bantuan lagi dari Angela. Akankah Angela yang bisa selamat dan juga Sako masih berhasil kabur dari tersebut untuk beberapa saat. Sako ngacir langsung. Hampir beli 1 gratis 1. Iya. Tapi untungnya Sako masih bisa kabur dari pergerakan Alter Ego. Dengan adanya pertukaran dari segi point kill dengan Turtle masih oke. Dan mungkin kita lihat untungan yang di tangan Dewa United nggak terlalu banyak. Keuntungannya hanya berkisar ya nggak nyampe 500 bahkan nggak nyampe 1000 Om. Oke lah, mungkin kita melihat dari sana ya. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, Sally Boy nge-cancel purple. Ini buat dapetin turtle tadi dan dia gagal.
Jadi levelnya jelas langsung terlihat beda. Betul, belum lagi untuk Celiboy sekarang oke damage-nya gede, tapi tidak untuk HP-nya. Iya. Resiko semakin gede lagi. Oh bahkan disamperin loh. Ini dia masuk damage nanggung, HP-nya nggak tebal, Lanaya sekarang udah power banget, siap untuk memberikan lagi penekanan. Tapi mereka semua kembali lagi menuju ke landing-nya. Oke, tapi kita lihat di sini para pasukan dari Alter Ego Esports. Mereka benar-benar bertahan di arah lane masing-masing. Dan Dino, kali ini hampir saja terjerat ada Lanaya di sana. Out of nowhere Lanaya melakukan rotasi karena gold lane yang dipegang oleh Watt. Yang sebenarnya Watt juga telah memenangkan laning-nya tersebut. Alright, dan lagi ya, tarik ulur yang sedang terjadi sekarang. Alter Ego mereka unggul sedikit. Dan mereka harus ngebaying time agar Celiboy cepat untuk menyelesaikan item. Ya, tadi pun untuk pergerakan dari Dixon juga belum terlalu on point juga untuk bisa memberikan bantuan di dalam sebuah team fight. Tapi nanti kita lihat akan seperti apa lagi tim fight akan tercipta karena 15 detik menuju dari Turtle dan Rasi. Ketahuan lagi. Diusir dong dari dalam rumput. Benar-benar diusir dari dalam rerumputan. 5 detik menuju Turtle, beberapa player sudah mulai berdekatan, sudah mulai melakukan setup lagi di area yang berbeda. Lanaya memancing Rasinya, mencoba untuk maju, mencari celah lagi. Pai mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Rasi dan juga Celiboy maju ke bagian depan, perlahan tapi pasti. Tapi Dixon pun sudah mulai join bersama dengan Case dan Udil. Belum ada MU yang emang benar-benar diambil. Oke, udah dipegang begitu saja oleh seorang Pai. Dipegang tapi dibalik itu semua one by one situation Udil versus Case. Terrify Gaming tapi ternyata di sana langsung ada tanda dari sosok seorang Sako yang mencoba untuk melindungi Udil. Tapi Alter Ego lagi-lagi dia mencoba menarik ulur. Terkembalinya sosok Turtle langsung buying time. Kembali lagi mereset dengan semua intensitas yang sangat tinggi di arah top lane. Nampaknya Alter Ego masih mencari celah. Dan Alter Ego masih buta di mana pasukan dari Dewa. Belum terlihat semua. Itu dia Lanaya tetap berada di dalam dari pit turtle-nya. Udah ada Angelanya, udah ada Hardcut-nya. Langsung saya masuk ke tersebut dan sekarang untuk Fredrin pun langsung dibanting dan siap untuk memberikan damage tambahan lagi. Tapi Pai masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan sekarang udah ada lagi Rock Wave yang dikeluarkan. Tapi Lanaya tertinggal sedikit di bagian belakang. Sakonya memiliki cukup banyak XP dan juga masih bisa menghantarkan satu buah healingan terhadap Lanaya. Ingin maju ke depan, Udilnya mencoba untuk bisa mengejar. Case masih bisa memberikan sebuah backup pada mereka semuanya. Selamat setup yang begitu baik. Itu untung aja Celiboy kepentok tembok. Kalau Celiboy nggak kepentok tembok, itu para pasukan dari Dewa United mereka bisa kehilangan 2. Dan hampir terjadi solo pick off di arah bottom lane. Para pasukan dari Dewa, Awat kembali lagi memenangkan laningnya. Super Awat Supriyadi. Hampir dari kemarin sampai sekarang dia selalu memenangkan laning dengan weak lane-nya Om Awa. Iya, dan bahkan dia ditinggalkan dari tadi ditinggalkan, juga. makanya di weak lane dia. Udah dibiarin aja ini. Kamu mandiri ya di bawah ya. Dan mampu untuk menjawab segala jawaban juga bahwa Watt tadi sudah memiliki satu berserker. Jadi dari itemnya mungkin sudah bakal terdeliver nanti untuk damage output bagi Yuritel. Dan sekarang tinggal menantikan Alter Ego. Apakah memang dari Hellcurt yang dibawa ini bisa menjadi jawaban untuk mencari keberadaan Case? Ya. Atau buat Sako? Satu hal yang diberikan oleh Celiboy untuk sekarang adalah begitu baiknya dia juga mengejar ketertinggalan ya Om ya. Yep. Levelingnya juga masih sama tapi Lanaya sekarang ada di bagian depan. Pai-nya berhadapan 1v1 tapi Rasi udah melihat pula pergerakan dari Lanaya. Mortal Coil ada pilihan yang pas untuk bisa kabur dari tersebut dengan begitu banyaknya sisi yang berada di dalam satu rumput tersebut. Dan Celiboy harus mengeluarkan Dark Nightfall-nya untuk bisa kabur dari tersebut dan juga satu retribution di area tengah. Wow, Sako mendadak langsung terculik. Sejauh ini pertempuran kembali terjadi kan karena Lanaya bersama dengan Pai. Mereka semua mulai beradu dan Rasi harus pergi pula. Oke, dengan tidak adanya Sako saat ini mungkin invasi di arah Gold Lane bisa ditekan oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi Dewa juga tidak akan melepaskan Turtle objektifnya. Objektif Turtle ada di arah Gold Lane. Ini tandanya bisa memberikan power dari Alter Ego dan juga Dewa lebih banyak karena Gold Lane mereka sudah standby on position. Dan Super Raul, Supriyadi dan loncat. Raul mencoba untuk mendapatkan objektif. Tapi lihat Lanaya berhasil mendapatkan objektifnya Pak Bulu. Oke, itu dia. Sementara Pai udah mulai ready kembali. Pai-nya ngedes ke arah yang berbeda. Dixon yang mencoba bisa mengejar lagi karena satu orang ada efek handphone yang udah langsung dikeluarkan. Pai-nya berhasil didapatkan. Rock Wave dan Dixon pun masih berhasil selamat. Dixon menciptakan satu momentum lagi untuk rekan-rekannya dengan satu turtle yang udah berhasil mereka amankan pula. Wow, perfect turtle bagi Dewa United.
Dan bahkan mereka berhasil untuk mengusir mundur Alter Ego Esports. Di mana pola permainan Alter Ego? Teamfight. Waduh, ini dia, Dark Nightfall langsung dikeluarkan. Terlalu berani. Tidak ada pengalian isu di area tersebut. Wow. Selly Boy masuk sendirian. Dan terlalu banyak juga efek sisi ya. Apa yang, wow. Itu tidak gerak sama sekali. Yap. Dan kalau kita melihat dari item build-nya sekarang Haskell Berserker buat retail ya, buat Watt, sedangkan Nino baru menyelesaikan DHS. Wah iya, ini dia juga butuh banyak item, benar-benar masih harus banyak yang dicari oleh para pasukan dari Alter Ego, tapi dengan masuk seperti itu kayaknya tidak cukup baik. Dan sedangkan Udil one by one situation dengan Case hampir saja dimenangkan, tapi lihat dengan respon yang sangat cepat, Lanaya sama Dixon bakal sudah membantu. Di sini Om Wawa, benar-benar aku melihat Selly Boy gak boleh melakukan dive in seperti tadi lagi. Gak boleh ada pergerakan yang mungkin tidak memaksimalkan dengan satu point kill. Ya, yang pengen aku bahas tadi sebenarnya adalah dia diberikan lane-nya XP loh. Iya. Karena Pai udah join team fight dan membiarkan chance XP-nya diisi Selly Boy. Biar cepat buat dapetin item. Oke, dan sekarang yang mungkin harus mereka perhatikan adalah gimana caranya laning jauhnya tetap dipegang karena Ward di arah top lane itu menjadi penentu. Dewa udah punya snowballing. Dixon, ini salah satu anak Dewa yang paling improve aku bilang. Mungkin dari kemarin cuma bisa kita lihat dia Terisla saja, tapi lihat permainannya udah mulai cutting Laturans dan bahkan di sana Dark Net Falls gelap gak kena apa-apa. Kena siapa? Menuju ke arah Selly Boy dan gagal mendapatkan case. Wow. Selly Boy masih berhasil kabur loh, selamat. Cuman gagal lagi setupnya barusan. Ya, dan itu ngebuang Dark Nightfall yang dibutuhkan untuk perolehan nanti di Lord. Iya. Dan tanpa Purify loh, yang ke-trigger juga. Case masih punya Purify, jadi untuk di Lord yang pertama ini, jelas Dewa punya power. Ini boleh-boleh nih, Dark Nightfall-nya nggak ada. Dixon-nya sendirian di bagian depan, tapi cukup beresiko loh. Dixon langsung tertangkap basah oleh dua orang sekaligus. Dixon akankah masih sempat untuk bisa selamat dari tersebut, tapi ternyata Angela udah masuk lagi ke dalam tubuhnya. Dixon masih berhasil selamat. Pai-nya yang mendapatkan begitu banyak. Debecang masuk satu yang terakhir. Pai-nya pun langsung aja di depannya berbeda. Namun untuk sekarang case-nya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nino masuk dengan satu blast dua di bagian belakang, tapi masih gagal untuk bisa mengatakan damage begitu optimal untuk menghancurkan siapapun pemain dari Dewa. Cuma kita lihat sedikit lagi sneaky picky. Wardnya berhasil dihancurkan. Namun untuk sekarang Selly Boy terperangkap basah di dalam area tersebut. Dihancurkanlah pula. Tapi Lanaya udah ada hardcut di dalam tubuhnya. Lord direset dulu. Gila keputusan yang berani Selly Boy untuk dia dapetin double kill. Dia mereset Lord yang sudah di tangan dari Dewa United. Selly Boy memanjangkan nafas Alter Ego. Selly Boy memberikan sebuah nafas yang mungkin tadi kita lihat hampir terjadi blunder. Ya kan, Selly Boy masuk, Lordnya masih banyak darahnya. Tapi untung dapat 2 point kill. Kalau nggak 2 point kill dan itu bukan Awat, kelar sudah. Lord sudah di tangan dari Dewa United. Ya, dan team fight yang cukup panjang ya, karena kita melihat ada 2 hard guard yang dilakukan tadi ya sepanjang team fight. Yang pertama masuk ke Dixon, yang kedua juga sempat masuk ke Lanaya. Tapi sekarang dengan di resetnya Lord juga, Nino tadi mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan orange buff milik Dewa United. Ketahuan, tapi barusan ada Federal Strike dikeluarkan lagi ya. Akankah mereka emang mau bermain cepat mumpung tidak ada nih satu high ground yang bisa dimiliki oleh Dewa. Karena masih dalam masa cooldownnya lagi. Lordnya masih bimbang akan pergi ke arah mana. Masing-masing playernya menarik Lord tersebut. Masih punya pegangan satu sama lain sih. Mereka masih punya Pai. Tapi kali ini Pai udah harus manfaatin stacknya. Jadi just in case tiba-tiba dia ditabrak asal-asalan, dia langsung bisa up-press Ward. Dan di sisi sebaliknya, lihat pendorongan atas laning kedua belah tim udah dipegang sama Nino terlebih dahulu di mid lane-nya. Itu Selly Boy mau maju tuh, udah set up lagi di satu posisi yang sama pula. Seperti sebelumnya Pai menjadi satu informan yang wajib. Tapi di bagian belakang ada stack yang harus dipertahankan pula oleh Cloud-nya sebelum nanti masuk ke dalam area pertempuran. Sedikit lagi HP tersisa dalam tubuh Lord. Akankah mereka reset? Akankah mereka tinggalkan Pai dan juga Dixon mengambil peranan tersebut? Dan benar saja Lord-nya ke reset. Wow, saring menahan satu sama lain. Dan dengan di resetnya Lord seperti ini juga sebenarnya memberikan peluang lagi dan lagi. Alter Ego mereka bisa melakukan split push. Ya, Alter Ego di bawah untuk pergerakan Nino-nya udah nikmat banget ya.
Dari tadi dia udah berhasil dapetin lagi ke arah satu orange buff-nya dan sekarang pertempurannya. Pai masih berhasil kabur dari tersebut. Lanaya sudah mulai alin ke bagian depan. Udil mulai menunjukkan lagi wujudnya. Rasi ada konsil yang udah dikeluarkan. Bergerak ke arah yang berbeda. Ada Watt yang memang clear dari wave ini. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Ada beberapa player Watt-nya udah melakukan lagi ke arah WON. Sally Boy masih gagal untuk bisa lagi mendapatkan pergerakan Watt. Tapi Dixon pun masih berhasil selamat. Ada Blazing Blade udah dilakukan mulai masuk ke bagian dalam. Dixon-nya berhasil untuk dihancurkan. Double kill. Dan Lanaya pun down di area tersebut. Lord harusnya menjadi milik dari Alter Ego. Lord terbuka dan sangat bebas, tapi Sally Boy udah gak ada retribution. Dan dengan tidak adanya Landaya, Alter Ego take over Lord kali ini di tangan mereka. Surprise attack, happy birthday from Sally Boy terhadap Awat. Win of Nature-nya udah gak ada. Itu ternyata menjadi genderang perang untuk Nino bebas masuk. Yap, dan dia nunggu lama banget ya. Lama Sabar banget di dalam rumput, ini mana nih yang mau lewat dan beneran di target langsung ke Watt. Dan men-trigger untuk kemunculan dari Win of Nature tadi yang harus terpakai bagi Watt. Dan Lord jatuh ke tangan Alter Ego Esports, timing masuk juga tadi Blazing Duet yang bebas banget dari Nino. Ya. Memang belum mendapatkan point kill, tapi ngusir mundur semua pemain-pemain Dewa. Betul. Lord di bawah sudah siap untuk bisa menabrak lagi pertahanan dari Dewa. Udil sendiri sudah mulai berdekatkan. Tapi Udil kali ini berubah dengan Dixon tadi yang udah langsung diambil pula dari ultimate yang dia milikin. Namun sekarang Pai pasang badan, Ninonya Blazing Duet kena ke arah beberapa player barusan. Wajah, tapi Lanai berhasil menculkan Petri Pai udah mulai koordinasi sekarang. Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangan. Alter Ego punya nafas tambahan. Cinderella Story. Lihat mereka berhasil mendapatkan kemenangan di ujung tanduknya. Di akhir hayat mereka untuk mendapatkan babak playoff. Tapi dengan keberanian mereka, dengan seluruh yang mereka lakukan, mereka berhasil mendapatkan kemenangan yang sangat dramatis. What a Cinderella Story. Tapi Omawa, ini belum cukup untuk membuat mereka bisa masuk ke babak playoff. Mereka masih harus mendapatkan kemenangan satu game lagi dan mereka harus berharap tim di atas mereka itu kalah. Yes, tapi draft high risk high reward tadi. Memainkan Hellcurt yang memang adalah hero tipis yang bisa tumbang mungkin di depan dari hero tebal seperti Edith maupun Martis. Tapi gameplay yang dipakai oleh Alter Ego di 5 menit begitu melihat XP bisa ditinggalkan dan XP bisa bergerak menjadi jungler tapi nggak dapetin buffnya ya. Ya, Sally Boy diberikan kebebasan, dia farming lurus tadi di depan Dixon. wah, Positioning pula tadi yang dimiliki oleh beberapa player yang dimana untuk Pai banyak banget loh berkorbannya. Harus menjadi informan yang begitu lama sendirian banget loh dia. Pai ya ibarat jadi tank jungler tau, tapi gak dapat buff. iya tapi ini benar-benar Cinderella Story. FPL Season 12. Kita masih belum bisa menentukan siapa yang tidak bisa ke playoff, siapa yang bisa ke playoff, semuanya masih bergerak dan sekarang adalah Omawa menuju detik-detik minggu terakhir. Iya. Wah, penentuan banget ya. Nah, gua benar-benar sih tadi kalau misalnya bukan karena Sally Boy trigger ke arah Win of Nature, mungkin Lord tidak didapatkan, mungkin mereka nggak bisa menabrak di arah bottom lane. Case-nya benar-benar berubah. Ya, dan itu kesabaran ya. Bener-bener nahan sampai detik terakhir di mana dia melihat source damage dari Dewa lewat, melintas. Yap, itu dia yang sudah dilakukan oleh masing-masing tim. Akhirnya Alter Ego mendapatkan 1 nyawa tambahan lagi. Setidaknya memperpanjang napasnya mereka dulu. Apakah napasnya itu aman atau tidak? Kita belum tahu pula. Karena untuk sekarang yang kita tahu adalah kita akan interview bersama dengan Alter Ego Esports. Alter James, nyawa dari Alter Ego diperpanjang dengan kemenangan barusan. Hashtag 7, sudah, apakah masih 7? Kita masih nggak tahu ya karena perhitungannya begitu rumit dan Alter Ego. Kalian nggak dibalas dendam ini. Kalian membuktikan lagi, kalian ngedapetin kemenangan lagi di leg yang kedua. Apakah ini kekuatan mepet? Kekuatan mepet? Enggak sih Mepet Bude. nggak sih? Enggak mepet. Emang gampang aja lawan Dewa. Serius? Iya, enggak mepet. 2-1 loh.
Ya kan leg 1 juga menang kan? 2-0, sekarang Iya. 2-1 nih. Ini konteksnya lawan Dewa doang ya. Iya. Kalau lawan Dewa gampang. Apa gampang dari apanya tuh? Masa kalah sama anak baru, Bude? Sepuh. Biar IG gua. Ampun ya. Di tempat Kak Pa ya. Jadi kalian menang dari segi pengalaman nih. Iya, pengalaman jelas. Tapi kan marksman kalian bisa dibilang lebih mudah dibandingkan playernya. Soal ML yang lain, marksman gua lebih pro. Percaya teman ya. Percaya teman. Percaya teman dari Kak Pai. Posisi kalian tuh dagdikdukuser banget. Kemenangan ini pun mungkin kalau kalian memenangkan match hari ini dan juga nantinya minggu depan, itu juga masih harus berharap dengan tim lain, performa tim lain. Apa yang kalian mungkin omongin di belakang? Ayo guys, kita usilin teman-teman kita yuk atau tim-tim lain. Ada nggak kalian punya trik lain nggak? Nggak ada sih, kita cuma ngasih yang terbaik di sisa match aja. Kalau nggak lolos playoff, ya udah ketawa bareng-bareng aja. Ketawa sambil menangis Iya, ya yang sih? penting kita tetap menangin sisa match aja sih, Bude. Kalau emang rezekinya nggak lolos ya udahlah. Emang ada perasaan akan nggak lolos? Enggak, cuman kan menang. Kan menang kita juga tetap harus bergantung sama tim lain kan, Iya. walaupun menang. Oke, yang penting bersama aja terus ya. Itu alter stage sudah nggak boleh. Harus play off. Cakep. Itu bukan pantun. Bukan, tapi menarik pastinya dari game ketiga kalian bisa dibilang membawakan satu yang menarik. Fleksibel banget dari hero kalian, tiba-tiba kamu pakai Fredrin, itu memang ada rencananya. Kalian oke, kita flexin Fredrin, nanti wah yang pakai chill tenang aja gitu nggak? Enggak juga sih. Itu ide atau? Enggak ide juga, emang common hero aja kan. Semua juga pada main Fredrin kan. Oke. Enggak menarik jawabannya, maaf deh Bude. Gak apa-apa, Mohon maaf bagus kok kalau bagus. nggak menarik. Jadi ngelihat tadi dengan Hellcurt pick kalian, apakah itu sengaja untuk kasih surprise pick untuk tim Dewa United? Oh kalau Dewa nonton MPL harusnya HC Celi Boy OP banget sih, harusnya di ban. Oh harus di ban ya? Kalau nonton. Nonton dong, mereka main bahkan. Tapi iya ini menarik banget apalagi game ketiga mereka dengan membawa Hellcurt ngedapetin poin kemenangan. Namun game 1 dan game 2, what happened dengan kedua tim ini? Hah? Nino kenapa? Dua game ini, di game pertama, game kedua. Salah Nino sih, mungkin komunikasinya ragu. Salah Nino, kalah game 2 itu salah Nino. Gimana dong? Lu ya? Tuh kan pada sedih semua loh. Katanya jangan nangis Nino, jangan nangis Nino. Menarik, kita akan ngebahas nanti ya tentang Nino yang dia merasa komunikasinya. Tapi ada juga player of the match nih. Siapa kira-kira player of the match yang kalian bayangkan di 3 game ini untuk Alter Ego? Nino. Pada joget Nino. Akankah Nino yang menjadi player of the match? Mari kita cek bersama-sama player of the match. Maaf ya Nino, ini Udil Nino. Udah bukan Rasi juga ya. Udil lama banget loh nggak ada di layar, Dil. Iya. Jadi tiba-tiba pingin speech gini Bude rasanya. Yeay. Mau speech apa Udil? Dengerin guys. Mungkin season ini, seriusan speech nih ya jadinya. Mungkin season ini kita kerasa berat kali ya. Cuman yang gua bisa bilang, apa yang gua omongkan itu nggak akan bohong. Buktinya apa ya? Tadi sprint di akhir. Benar nggak? Ya benar. Yang kedua ya, kita masih punya harapan meskipun chance-nya sedikit. Cuman bayangkan, season 6 kita kena comeback, kita masih bermain, artinya apa? Kita punya harapan. Season 7, Hayabusa ngebug, gua masih main karena masih ada harapan. Season 9, Opai nge-like, gua masih main karena masih ada harapan guys. Selama gua masih main, gua bakal berjuang buat kalian. Gua bakal bermain sampai akhir hayat guys. Luar biasa loh semangatnya loh. Luar biasa loh. Kalian jadi berapi-api gak sih? Langsung semuanya berkaca-kaca gara-gara kamu, Dil. Ya kurang lebih kayak gitu Bude. Terima kasih guys buat udah dengerin. Udah gitu ya. Tapi Dil, ngelihat mid lane zaman sekarang kayaknya yang sering di layar itu kalau nggak Rom ya mungkin EXP-nya. Mid lane tuh sekarang memang sulit bersinar atau gimana Dil?
berhubung gue kagak tahu Bude, jadinya sebenarnya nggak penting lah yang kayak gini, player of the match nggak penting. Yang penting mah tim juara, angkat piala itu yang penting, Tim juara angkat piala yang penting masuk playoff juga ya Betul Dil ya? sekali Bude ya. Betul sekali. Nextnya juga bisa, oh tadi Nino ya, Nino belum selesai loh Nino. Tadi kamu kenapa bilang itu salah Nino komunikasinya? Ya bikin ragu aja sih Bude yang pasti. Enggak. Tenang, kita semua Nah, aman ya. aman. Tapi udah langsung kalian mungkin perbaiki di game yang ketiga. Ya perbaiki sih, buktinya kayak makro game yang game 3 kita yang pegang kan. Yes. Iya. Tapi ketika momen-momen kamu nge-defense sendirian gak bisa clearing minion dengan Brody. Apa yang kamu omongin ke teman-teman dan gimana respon dan semua kondisi kalian tadi tuh? Cuman momen-momen terakhir? bilang, guys lihat Lord. Lagi pada perang di bawah, gak apa-apa dah. Ya langsung kalah aja. Dan memang gak bisa diapa-apain Gak juga bisa, ya? gak bisa lagi pada fokus mekanik kan. Fokus mekanik. Iya. Dan di game yang pertama, Dewa juga kayak gitu. Apa respon kalian? Atau apakah emang kalian sengaja nge-drag Lord itu, apa kalian gak nyangka juga, loh kok minionnya masuk? Emang awalnya emang udah nge-notice ya ada wave di bawah kan. Terus kebetulan sekarang Magic pukul tower udah sama kayak PC kan. Kayak gitu. Jadi kan Udil ada kemungkinan bisa kayak gitu kan. Jadi gak semua MM bisa pukul tower sekarang. Jadi Udil, ini dia sendiri yang langsung cus atau kalian, Udil masuk kayak gitu? Dia diem sih tiba-tiba sprint aja, tiba-tiba nge-end. Tiba-tiba, Iya. keren memang sih Udil, kelas, mahal ya, mahal. Komunikasinya, itu bukan komunikasi ternyata. Oh, Rasi suruh ngomong katanya. Rasi suruh ngomong apa? Katanya kamu suruh ngomong Rasi. Ngomong Rasi. 2 mic nih buat kamu. Rasi, nextnya kamu kan bakal ngelawan mungkin Aura nih. Oh, udah satunya, udah Aura. Apa yang kamu mungkin ini ngebayangin seperti apa pertarunganmu nanti sama Aura? Saatnya main Valir nggak sih Bude? Valir terus nih. Soalnya kan naga api kan. Oh, naga api ya? Nggak trauma sama yang kemarin ya, tetap gas aja terus ya? Iya. Api dilawan dengan api. Bener, Jadinya kebakaran. kebakaran. Siapa yang bakal kebakaran? Aura jelas. Aura jelas. Ini kalian fokus untuk masuk babak playoff. Tapi kalau kalian masuk playoff ya, Jelly Boy. Oh, siapa nih yang kira-kira nggak masuk playoff? Ya nggak masuk. Kenapa pertanyaannya ke saya kayak gini Bude? Oh ya udah, Jelly Boy mau ditanyain apa? Apa ya? Kalau misal pertanyaan itu bisa dibantu sama Opai sih. Sama apa ya? Bye-bye. Sama apa ya? Tapi memang deg-degan ya. Apa yang paling kamu, mungkin tim mana sih yang mungkin yang bakal jadi kompetitor paling berat untuk masuk ke babak playoff? Karena yang di bawah sekarang juga, aduh, semuanya. Sama aja pertanyaannya, cuma dibedain doang. Apa ya Pai? Kata Opai kemarin Aura, Evos, sama kemungkinan Dewa. Nah kita lolos. Opa yang ngomong Evo sama Aura. Berharapnya gitu ya. Iya Bude. Tapi itu berharap karena semua tim pasti ingin masuk ke babak playoff. Tapi Iya. Jelly Boy, apa kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Alter Ego sampai saat ini nih? Buat Jelly Boy khususnya. Udah di depan mata nih, udah di depan mata ya. Kekuatannya apa ya Bude ya? Mungkin kita ada alumni pesantren aja kali ya Bude ya. Jadi Kak Opai. doa di late game kayak gini nih berguna banget. Doa-doa dari alumninya. Oh, doa-doanya dia. Iya Bude. Support dari Ayang Babs. Iya Bude, jelas Bude. Ada, kamu nyamain sesuatu gak sih? Apa ya Bude ya? Apa kek? Nanti Bude itu off cam aja Bude, jangan di sini Off Bude. cam Nanti aja. diserang sama bocil-bocil ini, sama bocil. Oke. Iya itu lah bocil-bocil. Oke, tapi Alter Sam sudah kepengen kata-kata dari Jelly Boy atau kata-kata dari Opai tuh. Mereka kepengen sesuatu nih. Oh, Opai. Penutupan untuk hari ini, minggu ini untuk Alter Ego. Sampaikan sesuatu dong. Gila nih orang-orang nih. Emang Yang pasti yang perlu lu pada tahu nggak ada kata nyerah sih, itu aja. tidak kata menyerah. Untuk next match-nya untuk Aura, apa yang Opai harapkan? Aran tetap ngurus minion aja biar kita menang. Biar mana? Kalau ngurusin kamu pusing. Iya pusing kalau diurusin. Oke. Oke, sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan, boleh nggak sih? Langsung semua bersemangat tentunya untuk kemenangan 2-1, cukup dramatis tentunya untuk tim Alter Ego dan juga Dewa.
sempat balas-membalas, tapi game ketiga luar biasa. Seperti apa game ketiga? Mari kita pecah bersama-sama, bedah bersama-sama, bersama para casters dan juga analis. Silahkan. Wah, terima kasih banyak ya. Masih kedengeran juga tuh, makasih. Tapi ya itulah ya, Alter Ego tetap bisa memperpanjang lagi nafasnya nih. Wah, Cinderella story sih, dan bahkan ini ada satu hal yang tadi kita lihat di sosok muka mereka ya. Mereka di dalam mungkin lelucon-lelucon atau taunting yang mereka lakukan, itu terdapat jiwa yang tegar ya. Iya. Kuat banget untuk ngadepin ini. Jadi mereka secara nggak langsung menghadapinya dengan positif nih dalam kondisi yang di ujung tanduk. Ya. Selama ada harapan. Iya, harapan. Ada harapan Jangan ya, menyerah. Udil. Jangan pernah menyerah seperti kata Udil yang menjadi player of the match. Valentina kali ini dari Udil ya dengan membawakan tadi Weapon Master, Impure Rage dan juga Purify. Jadi Purify ini jadi spell yang mahal ya di game yang ketiga. Kadita lepas 2 kali juga problem ya. Problem memang ya, karena Kaditanya ya lumayan sih. Kayak meresahkan aja gitu, nyari-nyari orang di belakang. Dan Udil dengan Clock of Destiny, NOD langsung ke Divine Glaive dan menuju ke Holy Crystal. Jadi full damage buat Udil. Jadi tanpa adanya mungkin Enchanted Talisman ya, yang biasa kita lihat ini jadi item-item keempat setelah Divine Glaive, tapi tidak dibuat sama sekali. Dan ya kita melihat bagaimana tempo permainan dari Alter Ego. Menit yang kelima tadi Pai berfungsi sebagai tanker di garis depan dan membiarkan Hellcurt-nya farming. Menggantikan posisi dia di lane. Jadi tanker beneran ya. Jadi badan. Capek. Dia yang pegang Lord kan tadi kan? Ijo badannya itu mah digebukin. Karena memang untuk di early ya, Alter Ego ini mereka belum punya power, di mana Hellcurt memang butuh banget waktu untuk bisa menyelesaikan itemnya. Demon Hunter, terus juga tadi ada si Halberd kalau nggak salah ya, item kedua tadi buat Sally Boy. Dan barulah kita melihat ada damage yang cukup yang bisa diberikan Sally Boy juga. Nah ini dia, ketika Sally Boy tumbang di sana, akhirnya Alter Ego memilih untuk membiarkan Sally Boy tetap farming saja, membiarkan Pai yang menjadi garda terdepan bagi Alter Ego. Dan teamfight panjang lagi dan lagi selalu terjadi. Jarang ya kita melihat adanya teamfight dilakukan oleh Sally Boy, kecuali memang presisi muncul di belakang. Dan ini double kill yang mahal dan bagus banget bagi Alter Ego, karena itu kembalikan semua keadaan. Ini momen yang bagus banget. Wah, ini momen Win of Nature nggak ada, baru Nino berani kan? Yap, baru berani dan terus bagusnya lagi, Sally Boy habis nge-trigger Win of Nature ya. Ya udah, dia tahu kalau dia nggak bakal bisa ngasih damage yang lebih lagi, dia langsung ke tengah, dorong lane aja. Dan itu sangat-sangat maksimal efeknya. Dan game ketiga, beda banget. Game satu, game kedua, minion. Lama. Game ketiga cepet banget. Game ketiga dia nggak ngelepas momen sih, lebih tepatnya. Dia tahu momen ketika Sally Boy-nya udah berhasil nge-trigger, Nino-nya megang laning juga di arah bottom lane, Lord-nya pas ngedorong, di situ terlihat ada informasi awat gak ada Purify WON, jadi Alter Ego masih punya nafas. Iya, dan lihat item dari Sally Boy juga, di mana dia punya Demon Hunter tadi, si Halberd second item, Heptasis dan juga Malefic Roar. Full damage item, jadi setiap kali melompat ke Watt atau bahkan ke Case, ini dua pemain yang bakal langsung tumbang ya kalau memang terkena Deadly Poison Sting. Oke, dan lanjut lagi dari emblem yang dipakai, masih tetap dengan emblem Assassin untuk Watt dan basic common emblem bagi Nino. Tapi jelas Nino atau Alter Ego ini mereka punya potensi lain, yaitu melakukan split push ya. Setiap kali kita melihat Cold, wow ini ada potensi untuk melakukan split push. Dan ada dua bahkan, Hellcurt juga bisa split push. Sedangkan Dewa United kalau mereka mau split push, mereka harus berhati-hati. Dark Nightfall ini selalu mengintai di mana-mana, dan tadi bahkan ya, satu Dark Nightfall-nya dia ini berhasil mencuri Shaco. Out of nowhere, langsung hilang dia. Dan Shaco padahal kan kita tahu, positioning Angela rata-rata ada di belakang. Dan ini berarti untuk bermain back to front ini sangat aman bagi Alter Ego. Karena mereka bisa menculik satu demi satu. Dimulai dari Angela atau mungkin gift-nya. Atau bahkan tadi nge-trigger Win of Nature dipakai. Post game, Rich Guy by UBS Gold kita ini bakal jatuh ke tangan Nino. Cloud dia yang kembali ya mungkin menjadi salah satu barometer juga lah. Seperti di game yang pertama tadi, Cloudnya juga bisa split terus-terusan. Dapetin tarat demi tarat. Tapi kali ini untuk team fight-nya karena semua source skill atau defense sudah habis dari Dewa. Blazing Duet-nya masuk banget. Memang tidak terlalu banyak ya, mungkin point kill buat Nino. Banyak kan kita melihat ada assist. Tapi assist point itu juga sebenarnya cukup. Karena buat yang nge-deliver damage ya nanti bakal ada Udil. Iya, betul sekali. Udilnya juga nge-burst banget dari tadi. Lihat dia damage deal-nya sampai 45 Iya. ribu. Dan dia mungkin agak cukup berbedanya di sini Om Awa. Dia lebih kondisional sih ngadepin seorang case-nya. Kalau dia lagi ada case sendiri dia akan pakai Federal Strike. Tapi kalau untuk team fight dia selalu pakai Primal Ward. Iya. Dan itu yang dipakai di arah bottom lane tadi. Yap.
Dan juga yang diambil dari Dixon ya ini sebenarnya lebih sakit loh kalau dia pegang dengan Valentina ya. Karena secara build-nya kan Valentina jelas akan nge-build langsung ke damage juga. Dari turtle-nya full, ini perfect turtle buat Dewa. Tapi hanya dengan satu Lord langsung end the game, Alter Ego mereka dapetin kemenangan di game yang ketiga. Yap, itu dia. My God.